Masalah dwelling time lantas ramai. Oke, kita ke informasi lainnya. Kita tinggalkan masalah dwelling time. Kita lihat bagaimana ramainya operasi tangkap tangan beberapa hari yang lalu pungli di Kementerian Perhubungan hingga membuat Presiden Joko Widodo langsung turun ke lapangan. Ini semakin membuktikan sengkarut berbisnis di sektor kelautan di Indonesia. Dan ini justru menjadi salah satu refleksi bahwa memang tidak mudah berbisnis di tanah air. Hal ini seiring juga dengan data World Economic Forum yang menempatkan indeks daya saing Indonesia justru turun 4 peringkat untuk periode 2016-2017. Ironisnya masih jauh kita tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga terdekat. Kalah saing di daya saing. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah data yang kita dapatkan dari World Economic Forum. Apa ini maknanya? Indeks daya saing global itu pentingnya apa? Saya ajak Anda bahwa ini sangat penting. Ini berhubungan dengan investasi. Apa pentingnya investasi di tengah ketidakpastian global seperti saat ini? Di tengah semua negara berebut likuiditas, investasi sangat diharapkan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Semua negara saat ini. Dan salah satunya adalah Indonesia. Investasi ini penting karena dia akan berorientasi dari indeks ini. Para investor kalau ingin berinvestasi sebuah negara, ini akan menjadi salah satu acuannya. Kita lihat siapa yang berada pada posisi pertama. Swiss berada pada posisi pertama dengan indeks 5,8. Indeks 5,8 dengan skala 1 sampai 7 kalau saya tidak salah itu menunjukkan bahwa memang angka tersebut merupakan yang terbaik dari 130 negara lebih yang dihimpun oleh World Economic Forum. Dan mereka, bagaimana cara mereka melakukan hal tersebut? Mereka melakukan survei dengan para eksekutif yang dilakukan di acara World Economic Forum. Jadi dari beberapa negara, para eksekutif tersebut disurvei untuk melakukan ranking apa-apa saja yang menjadi kendala mereka ketika mereka mau berusaha. Dan ternyata Swiss menempati posisi pertama sebagai negara dengan daya saing global paling tinggi. Lalu pada posisi kedua adalah Singapura. Ini menarik, tetangga paling dekat dengan kita. Kalau kita naik pesawat terbang hanya sekitar 1 jaman lebih ya. Tapi justru dia pada posisi kedua karena kita masih jauh dari posisi kedua. 5,7 indeks yang didapatkan oleh Singapura. Tidak heran, Singapura memang menjadi hub perdagangan internasional. Beberapa negara-negara ataupun juga korporasi-korporasi multi company di dunia memiliki headquarters ataupun juga cabang di Singapura karena salah satunya karena mereka tahu bahwa daya saing global di Singapura sip pada posisi kedua. Lalu kita lihat pada posisi ketiga adalah Amerika Serikat dengan 5,7 indeksnya. Kemudian kita berkaca pada diri sendiri. Di Indonesia, di posisi berapakah Indonesia? Unfortunately, kita berada di posisi ke-41. Kita turun dari posisi 37 pada periode sebelumnya, kita berada di posisi ke-41. Apa maknanya? Ada yang harus diperbaiki oleh pemerintahan saat ini. Ternyata pada periode sebelumnya kita sudah mulai membaik di ranking ke-37, tapi kita turun rankingnya ke-41. Indeks yang kita dapatkan adalah 4,5, kita bayangkan dengan Singapura sangat jauh berbeda. Tapi apakah tidak mungkin kita mengejar mereka? Tunggu dulu. Karena tampaknya kita harus mulai dari saat ini. Ketika kita ketinggalan, ya kita harus mengejar. Apa yang harus kita lakukan saat mengejar? Dengan memperbaiki ini. Ini adalah pilar-pilar yang menjadi dasar bagaimana indeks Indonesia bisa kita dapatkan. Kita lihat yang paling pertama, pilar pertama adalah institusi. Institusi itu bisa birokrasi, pemerintahan, dan lain sebagainya. Seberapa stabil institusi tersebut untuk menjalankan policy-policy yang mereka inginkan. Seberapa baik sesungguhnya mereka bisa menyasar target-target ekonomi yang mereka inginkan. Itu menjadi dasar pertama. Di mana posisi Indonesia dengan indeks tertinggi 7? Kita ada di sekitar 4. Jadi kita hampir separuhnya. Jadi birokrasi kita memang harus diperbaiki. Salah satunya mungkin juga adalah birokrasi yang begitu panjang membuat tidak efisien kalau berusaha di Indonesia. Apalagi infrastruktur. Infrastruktur kita berada di sekitar level 4 dengan indeks 7 tertinggi. Jadi masih ada gap yang cukup jauh. Kita sudah mulai berupaya bangkit dengan membangun infrastruktur yang ada di Indonesia. Kita lihat agresif sekali memang Presiden Jokowi. Meskipun memang memiliki kendala, tapi ya paling tidak kita apresiasi sebuah program yang dia miliki. Lalu makroekonomi. Makroekonomi Indonesia ini relatif baik. Kita lebih dari 5,5 hampir 6. Artinya apa? Fundamental ekonomi kita relatif baik.
fundamental ekonomi yang baik itu menjadi dasar juga orang akan masuk ke Indonesia menanamkan modalnya atau tidak. Lalu kita lihat kesehatan pendidikan dasar. Kita ada di level 5, kemudian kita lihat untuk pendidikan tinggi juga sama, ada yang masih harus kita benahi. Untuk sektor pendidikan, apa pentingnya kesehatan dan pendidikan itu adalah dua hal paling utama. Jaminan bagi warga negara, sehingga ketika warga negara merasa tenang, itu efeknya sangat jauh. Ketika kesehatan dijamin, pendidikan intelektualnya tinggi, maka dia akan berpikir panjang kalau ingin melakukan sesuatu yang anarkis misalnya, kriminalitas misalnya. Sehingga akan menimbulkan sebuah kestabilan dalam negeri ketika mereka mendapatkan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang cukup. Dan itu menjadi PR juga untuk Indonesia. Lalu apa? Efisiensi barang dan jasa. Ini ada kaitannya dengan infrastruktur. Infrastruktur kita nggak ada, ya kita nggak bisa efisien pasar barangnya. Ada lagi pungli, pungutan liar, uang pelicin yang selalu diberikan untuk mempermudah kalau kita ingin punya proyek. Kita lihat ini juga menjadi salah satu yang sangat jauh tertinggal kita di level ini. Lalu efisiensi pasar tenaga kerja, nggak efisien kita punya pasar tenaga kerja. Apa yang harus digenjot? Skill. Karena ke depan menurut riset terakhir kita nggak perlu banyak tapi kita butuh skill. Apalagi kalau sudah banyak, skillful pula. Maka negara itu akan menjadi sebuah negara yang promising, yang menjanjikan. Lalu kita lihat adalah pengembangan pasar keuangan. Inklusi pasar keuangan harus dilakukan. Kita di kota besar seperti Jakarta mungkin dengan sangat mudah menemukan ATM atau kita dengan sangat mudah mendapatkan banyak tawaran layanan perbankan misalnya. Kita pasti sudah punya ATM lah ya. Tapi jangan salah loh, saudara-saudara kita yang ada di timur Indonesia misalnya atau daerah-daerah perbatasan, mereka nggak punya loh hal yang kayak gitu. Itu yang harus diperbaiki. Jelek kita di skor ini. Pemerintah harus melakukan sesuatu agar semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan perbankan, mereka bisa masuk mendapatkan layanan keuangan. Lalu apalagi? Ini lagi yang buruk ya. Ini buruk. Kita hanya di level 3,8 kesiapan teknologi loh. Kita mungkin banyak tahu ada anak muda Indonesia menciptakan startup ini dan itu. Tapi ternyata kesiapan teknologi itu bisa lebih luas mungkin. Infrastruktur juga bisa jadi kendala salah satunya loh. Kalau kita punya kesiapan teknologi yang baik, seperti Singapura juga dia punya kesiapan teknologi. Kalau kita ke Singapura itu wifi di mana-mana. Sehingga kesiapan teknologi itu memacu sebuah negara untuk tumbuh lebih baik. Kemudian pasti juga akan menggoda investor untuk masuk ke dalamnya. Lalu ukuran pasar. Satu-satunya yang dari dulu dimenangkan oleh Indonesia, ya ini. Nih saya kasih love. Kenapa? Karena kita selalu saja menang di sini. Ya iya, 250 juta jiwa warga negara Indonesia. Terbesar di Asia Tenggara, keempat terbesar di dunia. Jadi apapun tampaknya akan dikonsumsi di dalam negeri. Kita selalu menangnya di sini, tapi kok ya harus ukuran pasar ya. Jadi kesannya kita tuh hanya menerima saja, tidak jadi produser atau tidak jadi produsen gitu loh. Kesannya kita tuh hanya jadi sasaran untuk targetkan. Ayo ini Indonesia gede loh, lu bisnis aja di sana gitu. Karena lu pasti laku kalau bisnis di sana. Cuman ini loh kekuatannya, yang itu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang namanya market pasar ataupun ukuran pasar ya itu dari Tuhan. Harusnya kita bergerak dengan di sini yang bisa dikerjakan oleh manusia. Lalu kemudian kita lihat kepuasan usaha juga masih ada yang harus dilakukan. Begitu juga dengan inovasi kita masih berada di level 4. Ini adalah pilar yang menentukan sehingga Indonesia harus menerima nasibnya. Bahwa 2016-2017 indeks kompetitif kita masih jauh. Kita bahkan turun 4 peringkat ke level 41. Saya lebih spesifik ke Indonesia. Apa yang menjadi faktor penjegal berbisnis di Indonesia? Apa sih yang paling membuat menjadi momok sehingga orang tuh males gitu loh bisnis di Indonesia? Ini loh yang pertama, kita udah lihat korupsi. Jadi mahal gitu. Kalau kita mau usaha orang jadi mahal. Korupsi itu banyak hal kan. Bisa juga dia teridentifikasi dengan suap misalnya. Contohnya apa? Ya pungli-pungli itu loh. Ya kalau kita belum bicara lagi masalah misalnya preman pasar gitu, penguasa pasar ini, penguasa pasar itu gitu. Jadi kalau orang mau usaha harusnya dia hanya butuh kosnya itu sekitar Rp10.000 karena harus setor ke preman-preman, baik preman yang beneran preman atau preman berdasi itu atau preman dengan baju birokrasi itu, jadinya 10.000 plus XXX gitu. Ketika itu sudah XXX orang jadi males. Kenapa? Karena dia nggak bisa bersaing dengan harga. Jadi korupsi adalah musuh utama yang harus dibunuh dalam berbisnis di Indonesia. Kalau Indonesia mau naik indeks kompetitif dan mau mengundang investasi masuk ke dalam negeri. Selanjutnya kita lihat adalah inefisiensi birokrasi, bertele-tele.
suka gitu kalau misalnya kita mau ketemu ke sebuah ataupun kita mau ngurus suatu hal ke sebuah dinas misalnya atau kementerian misalnya, nggak ada orangnya loh, kosong. Ya, itu kan ngenes banget, udah ngabisin waktu, kita nggak bisa ngurus. Harusnya memang sistem online itu jangan hanya di atas kertas, tapi benar-benar. Jadi tidak ada tatap muka. Tidak ada tatap muka itu bisa mengurangi potensi korupsi dan inefisiensi birokrasi. Lebih cepat menghilangkan potensi orang mulai mikir-mikir, kan lumayan gue dapat fee kalau gue lulusin nih proyek lo gitu. Jadi kalau nggak ada, kalau efisien birokrasinya pasti akan semakin kecil. Lalu kita lihat bagaimana dengan infrastruktur juga harus diperbaiki. Kita sudah mulai lah ya kalau itu. Akses keuangan itu yang saya sebutkan harus lebih ditajamkan kembali. Inflasi yang terkendali. Untuk 2016 kita relatif terkendali, tidak terlalu jadi masalah. Tapi memang inflasi itu juga harus inflasi yang sehat. Ini adalah faktor penjegal. Ini bisa menjadi clue ketika pemerintah ingin mengeluarkan sebuah kebijakan politik dan ekonomi. Kita lihat saja dari indeks yang dilakukan oleh WEF. Kita tinggal buat toolsnya apa. Lalu kita tinggal berantas. Memang tidak mudah, saya pakai kata tinggal lagi ya. Tapi memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Salah satu yang dilakukan oleh Jokowi misalnya. Oke, salah satu yang dilakukan oleh presiden yang belakangan ramai juga dibicarakan misalnya ketika tiba-tiba seorang presiden gitu masuk ke Kementerian Perhubungan karena tiba-tiba ada ditemukan operasi tangkap tangan ya. Biasanya kan kita OTT itu ada di KPK, tapi ini kebenaran banget loh. Bisa kebenaran karena Presiden Jokowi, sebuah kebetulan yang luar biasa, baru saja pada hari yang sama beberapa jam sebelumnya ini membentuk ini operasi pemberantasan pungli, pungutan liar gitu. Jadi pas pada saat yang sama terjadilah OTT di Kementerian Perhubungan. Ada 6 orang kalau saya tidak salah pegawai perhubungan. Kemudian sangat keras statement Pak Jokowi. Tapi saya juga tertarik dengan statement yang dikeluarkan via Instagram yang saya juga follower ya, follower Setnek. Kemudian saya juga follower semua petinggi-petinggi saya selalu ikuti. Jadi dia mengatakan bahwa saat ini filosofinya adalah filosofi pisau. Jadi selalu saja tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Itu yang kita nantikan. Bahwa suap hampir mustahil berdiri secara tunggal. Karena suap biasanya itu merupakan sebuah aktivitas yang terorganisir dalam waktu tertentu. Dan menarik dengan statement Pak Jokowi, kita menanti agar kasus ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah tidak menerapkan filosofi pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.